Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, nama saya Ibu Anissa Pandega Utami. Nah, kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Anissa. Ibu adalah mahasiswa PPL yang akan mengajari kalian, yang akan membimbing kalian nanti pada saat mata pelajaran bimbingan dan konseling gitu ya. Halo anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai meningkatkan rasa percaya diri. Nah, di sini siapa nih yang tidak memiliki rasa percaya diri atau rasa percaya dirinya kurang? Ada nggak? Ayo. Nah, kalau misalnya ada, nah ini materinya sangat baik untuk disimak oleh adik-adik semuanya ya. Karena siapa tahu info ini atau ilmu ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, anak-anak semuanya, kenapa sih kita itu harus memiliki rasa percaya diri? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Nah, kita memiliki rasa percaya diri itu banyak sekali. Jadi, kalau misalnya kita tidak punya rasa percaya diri, pasti kehidupan kita akan murung, kita nggak berani untuk ngapa-ngapain, kita nggak berani untuk melakukan hal apapun, gitu kan? Nah, makanya ayo di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih caranya meningkatkan rasa percaya diri kalian. Kalian mau kan memiliki rasa percaya diri yang tinggi? Untuk kalian memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ayo simak video Ibu kali ini, oke? Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya. Yang pertama yaitu ada materi pengertian mengenai kepercayaan diri. Apa sih tuh kepercayaan diri itu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Siapa yang tahu tentang kepercayaan diri itu apa sih? Ya, kepercayaan diri itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting dalam masa perkembangan remaja dan juga anak-anak. Nah, di sini nih seperti di sini kalian bisa memulai percaya diri itu merupakan aspek dari kepribadian yang ada di dalam masa perkembangan kalian. Nah, nanti kan kalian menuju masa perkembangan remaja, dari anak-anak ke remaja. Nah, itu nanti rasa kepercayaan diri kalian akan timbul apabila kalian mengalami masa perkembangan. Tentunya semua kita ini mengalami masa perkembangan. Untuk itu, percaya diri adalah suatu perasaan dan keyakinan terhadap kemampuan yang kita miliki untuk dapat meraih kesuksesan dengan berpijak pada usaha sendiri. Nah, jadi kepercayaan diri itu istilahnya kemampuan yang kita miliki dan keyakinan yang kita miliki untuk mencapai suatu kesuksesan. Jadi, apabila kita melakukan sesuatu, kita itu yakin dan kita itu percaya bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan berguna bagi kita dan pasti akan berhasil untuk kita. Seperti itu ya anak-anakku, teman-temanku. Nah, lalu seseorang yang penuh dengan percaya diri ini biasanya dia mampu menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Nah, di sini ayo siapa yang gak bisa menghadapi sesuatu dengan tenang? Atau misalnya kamu ngejalanin sesuatu itu kayak malas-malesan, terus misalnya gak yakin, terus kamu berpikir mengenai kayak aduh aku takut gagal. Nah, itu merupakan rasa tidak percaya diri. Nah, kalau rasa percaya diri itu apa? Rasa percaya diri itu dia itu yakin, dan walaupun dia misalnya melakukan sesuatunya itu dengan sangat baik dan juga sangat telaten, teliti, dan pasti mereka akan mendapatkan kesuksesan di akhir apa yang mereka kerjakan. Seperti itu teman-teman, anak-anak ibu sekalian, ngerti kan? Oke, nah kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Yang kedua yaitu manfaat memiliki rasa percaya diri. Nah, kira-kira apa sih manfaat memiliki rasa percaya diri? Ada yang tahu nggak nih? Nah, manfaat memiliki rasa percaya diri yaitu yang pertama, adanya keyakinan di dalam diri dan adanya kemampuan di dalam diri, yaitu sikap positif. Sikap positif pasti ya, tentu kalau kita memiliki rasa percaya diri, pasti ibu percaya deh anak-anak berpikiran positif. Kayak misalnya anak-anak mengerjakan ulangan atau UTS. Nah, anak-anak
percaya nih kalau misalnya nilai kalian atau kalian bisa mengerjakan. Apa itu pasti namanya percaya diri dan kalian berpikir positif. Tapi kalau misalnya kalian, aduh, aku ulangan kayaknya nilainya kecil deh, terus aku soalnya belum belajar, walaupun terus aku juga kurang bisa nih sama materi itu. Nah, itu merupakan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kalian, sehingga kalian termasuk dalam golongan yang tidak percaya diri. Nah, jadi untuk percaya diri, kalian harus melatih diri kalian, melatih pikiran kalian untuk dapat berpikir positif. Berpikir positif tentang apa tuh? Tentang apa yang akan kalian lakukan atau apa yang sedang kalian lakukan. Jadi, Ibu harap di sini anak-anak semuanya bisa berpikir positif dan juga melatih diri kalian untuk dapat berpikir positif. Nah, lalu yang kedua yaitu optimisme. Apa sih optimis? Nah, optimisme yaitu sikap positif individu yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal, tantangan diri, harapan, dan kemampuan. Jadi di sini kalian, kalau misalnya kalian berpikir optimis, maka segala sesuatunya yang akan kalian jalani itu akan terasa ringan. Nah, harapan-harapan kalian, terus tentang hal tentang diri kalian, segala sesuatu yang kalian hadapi, kalian itu menghadapinya dengan rasa positif dan juga optimis. Nah, apabila kalian optimis, pasti rasa percaya diri itu akan muncul di dalam diri kalian gitu. Nah, misalnya nih, kalian disuruh maju sama ibu guru untuk mengerjakan sesuatu satu soal atau apa gitu ya. Nah, kalian itu kan pasti pas ditunjuk itu nggak optimis kan, kayak ngerasa, aduh aku takut nggak bisa, aduh aku nggak mau. Pasti ada kan di sini yang nggak mau kalau disuruh sama ibu gurunya untuk ngerjain soal atau maju untuk jawab soal. Nah, itu pasti kamu merasa nggak optimis. Karena apa? Karena kalian merasa malu dan gak bisa untuk mengerjakan hal itu. Padahal kalau misalnya kita coba dulu maju mengerjakan ke depan, itu rasanya apa? Seneng. Karena apa? Karena kita bisa menunjukin ke ibu guru kalau kita bisa mengerjakan sesuatu, kita bisa menunjukkan ke teman-teman bahwa aku itu mampu untuk mengerjakan sesuatu. Kayak gitu ya teman-teman, anak-anakku sekalian. Nah, lalu yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Nah, kenapa ya bertanggung jawab? Nah, jadi manfaat memiliki rasa percaya diri itu adanya rasa tanggung jawab, yaitu kesediaan individu untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Nah, misalnya apa nih? Nih, misalnya kalian masuk ke ekstrakurikuler. Nah, masuk ke ekstrakurikuler itu kan berarti kan adanya kalian percaya diri kan sama kemampuan kalian. Misalnya si A masuk ke ekstrakurikuler paskibra, kalian belum ada paskibra atau apa ya, misalnya ada paskibra gitu ya, masuk ke ekstrakurikuler paskibra. Nah, berarti kan dia percaya diri akan kemampuannya dia dong, kemampuan dia untuk dapat melakukan ekstrakurikuler ini. Berarti kalau paskibra itu apa aja yang dilakukan? Misalnya paskibra itu gerak jalan, PBB gitu ya, baris berbaris kayak gitu. Nah, pasti anak ini tuh pasti udah percaya bahwa mereka itu bisa kan kemampuannya. Nah, setelah mereka percaya akan bisa kemampuannya, pasti mereka akan bertanggung jawab untuk dapat melakukan hal tersebut. Misalnya bertanggung jawab, ayo abis pulang latihan itu, jadi nggak langsung pulang ke rumah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab itu ya anak-anak. Nah, tentang manfaat memiliki rasa percaya diri ini, siapa yang belum mengerti? Hayo, ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah kalau begitu kita lanjut ke 3, yaitu dampak negatif memiliki rasa percaya diri. Ibu, ada dampak negatifnya dong? Tentu banyak banget. Nah, dampak negatif dari tidak memiliki rasa percaya diri, ya, apabila memiliki rasa percaya diri yang rendah. Apa sih itu? Apa ya? Nah, yang pertama yaitu tidak memiliki sesuatu atau keinginan
tujuan dan target. Nah, jadi individu itu tidak memiliki tujuan, tidak memiliki target, tidak memiliki keinginan. Jadi mereka itu akan stuck aja, gak bisa untuk melakukan sesuatunya. Itu kayak mereka tuh gak ada tujuan yang ingin dicapai. Kayak misalnya sekolah, tinggal sekolah aja, terus tidak mengerjakan tugas, terus tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban gitu ya, kalau tidak memiliki rasa percaya diri. Nah, Ibu harap anak-anak di sini semuanya memiliki rasa percaya diri. Nah, lalu yang kedua yaitu tidak memiliki keputusan atau melangkah. Apa tuh tidak memiliki keputusan? Jadi kalau misalnya kalian diajak sama teman-teman kalian, kalian jawabnya ya udah aku ikut, ya udah aku ngikutin kamu. Jadi kalian tidak memiliki keputusan sendiri. Siapa nih yang suka kayak gitu, yang suka ikut-ikut teman? Nah, itu jangan ya. Kalian bisa nih misalnya untuk memikirkan tentang manfaatnya bagi diri kalian. Kalau misalnya kalian diajak teman yang tengah hal buruk, kalian harus bisa menolaknya. Kalau kalian diajak teman hal yang kurang baik, kalian harus bisa juga menolaknya dengan secara halus, atau misalnya mengajaknya malah yang kalian bisa lebih baik lagi untuk mengajak teman kalian itu untuk tidak berbuat keburukan, seperti itu. Nah, lalu canggung dalam menghadapi orang. Iya, biasanya kalau kalian tidak percaya diri, kalian akan canggung nih, canggung. Aduh, aku takut, aku nggak pede kalau ngomong sama dia, aku nggak bisa, aku nggak tahu apa-apa, kayak gitu teman-teman. Oke, paham ya? Nah, lalu yang berikutnya nih, ada tips membangun rasa percaya diri. Pertama, yaitu lemparkan senyuman. Kok lemparkan senyuman? Iya, jadi kalau misalnya kalian nih sedang berada di sesuatu tempat atau berada di hal, misalnya di sekolahan gitu. Nah, kalian ini misalnya bertemu dengan orang-orang baru, atau kalian tidak kenal, ataupun teman-teman kalian bisa melemparkan senyuman gitu. Kalau misalnya kalian juga di depan kelas nih disuruh maju sama ibu guru, terus kalian gak pede, nah kalian bisa tuh senyum dulu sedikit, jangan mukanya murung aja. Karena apa? Karena jika kita senyum, pasti nanti perasaan di dalam hati kita itu akan lebih baik ya. Perasaan di dalam hati kita itu lebih baik kalau misalnya kita senyum. Karena apa? Kan ada tuh lagunya, hadapi dengan senyuman. Nah, itu dia. Kalau misalnya kalian senyum, kalian itu membuang beban kalian sedikit demi sedikit. Jadi kalian membuat keberanian untuk maju di depan kelas kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, kontak mata lawan bicara. Nih, kalau misalnya nih kalian disuruh maju ke depan kelas, nah kalian itu nggak usah menganggap teman-teman kalian itu ada. Jadi kayak misalnya kalian menganggap mereka itu tidak ada aja. Jadi kontak mata kalian dengan lawan bicara itu dikurangi, atau dikurangi lah ya. Tidak usah terlalu mengkontak mata di hadapan teman-teman kalian. Tapi kalau misalnya kalian sedang berbicara berdua dengan teman kalian, kalau misalnya kalian sedang bicara berdua dengan teman kalian, dengan ibu guru, nah kalian itu harus kontak mata dengan orang itu. Karena apa? Karena kalian sedang bicara berdua. Karena kalau misalnya kalian gak kontak mata, itu namanya tidak sopan atau kurang sopan, kayak gitu ya anak-anak. Nah, lalu yang keempat yaitu jadi diri sendiri. Nah, iya nih, ini penting banget, jadi diri sendiri kalian. Kalian harus bisa menghargai diri kalian. Kalian tuh gak boleh, gak usah deh, gak penting banget untuk niru temen. Jangan ya. Kalian harus jadi diri kalian sendiri. Jadilah unik, karena setiap manusia itu unik, dan kalian semua di sini unik. Oke? Nah, lalu yang berikutnya yaitu tampil rapi. Nah, kalian nih yang seragamnya suka dikeluar-keluarin, atau seragamnya suka digede-gedein, dikecil-kecilin gitu ya, pakai seragam tapi gak sesuai dengan aturan sekolah, tolong deh ya,
jangan dilakukan, karena itu akan bisa berdampak pada kepercayaan diri kita. Kalau misalnya kita disuruh maju ke depan nih menjawab soal sama ibu guru, aduh aku malu, aku nggak bisa, soalnya apa, aku juga malu nih, baju aku kayak gini, aku takut nanti ditegur. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak, karena tampil rapi, sehat, wangi itu merupakan salah satu rasa bentuk kepercayaan diri kita akan meningkat gitu ya anak-anak. Jadi jaga seragam kalian, jaga pakaian kalian tetap rapih, karena kalau rapih pasti kalian terlihat menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang bersih gitu. Jadi percaya diri kalian pasti akan meningkat. Nah, lalu yang berikutnya yaitu bicara dengan suara jelas dan terstruktur. Nah, ini kalau misalnya kalian lagi di depan kelas atau kalian sedang melakukan sesuatu, kalian diharapkan untuk lantang ngomongnya. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian gak lantang atau bicaranya semeraut, asal-asalan kalian, biasanya kalian itu akan cenderung udah aku takut, ngomongnya biasa-biasa aja, ngomongnya gak usah yang jelas-jelas. Nah, itu jangan ya teman-teman, itu salah, jangan ya anak-anakku, itu salah. Karena apa? Kalau misalnya kalian bicara dengan jelas, terus dengan suara yang besar atau suara yang mampu terdengar gitu ya, itu akan membangunkan percaya diri kalian di dalam diri kalian. Karena apa? Adanya adrenalin dari diri kalian untuk tampil lebih bagus, lebih rapih gitu. Itu tuh salah satunya. Kalian harus percaya diri dengan diri kalian, dengan suara-suara yang ada di dalam diri kalian, suara hati kalian, suara jiwa kalian. Kalian harus percaya, harus yakin. Nah, lalu yang terakhir, jangan takut berbuat kesalahan. Nah, ini nih penting banget, karena dari kita semua pasti kita takut berbuat kesalahan, takut kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, untuk itu kalian kurangin, jangan takut berbuat kesalahan. Pokoknya jangan takut, segala sesuatu yang kita alami, yang kita lakukan itu wajar apabila salah. Jadi kalau misalnya kita masih belajar nih, kita masih semuanya kita masih belajar ya, karena belajar itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena namanya belajar itu merupakan suatu hal yang dilakukan dengan baik kayak gitu. Jadi teman-teman, anak-anak ibu sekalian, jangan takut salah, oke? Oke, nah gimana nih dari materinya yang ibu sampaikan? Nah, teman-teman ada, anak-anak ibu semuanya ada yang mau bertanya? Nah, kalau misalnya mau bertanya, silahkan tanya langsung ya, nanti ibu di room chat kita itu, oke? Nah, di sini apabila ibu ada kata-kata yang salah, ada segala sesuatu yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, ibu mohon maaf ya. Nah, akhir kata, semoga kita semua dapat berkumpul lagi di materi bimbingan klasikal yang berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.